Putin tertawa, Uni Eropa sanksi nikel Rusia, Jokowi naikkan nikel RI, Barat kelimpungan krisis bahan baku. Bursa Perdagangan Komoditas Metal Global, London Metal Exchange, LME, Chicago Mercantile Exchange, CME, dan bursa logam lainnya melarang menerima aluminium, tembaga, dan nikel baru yang diproduksi oleh Rusia. LME, forum perdagangan logam terbesar dan tertua di dunia, dan CME telah mematuhi sanksi baru tersebut. Di sisi lain, bursa logam lainnya, Shanghai Futures Exchange, SHFE, yang diatur oleh Tiongkok, meningkatkan impor logam dari Rusia sejak 2022. Aluminium, tembaga, dan nikel buatan Rusia pada atau setelah tanggal 13 April tahun 2024, tidak akan diterima untuk dikirim ke gudang yang terdaftar di LME atau fasilitas milik CME. Meski demikian, perdagangan logam Rusia di luar sistem bursa tersebut tidak mendapatkan sanksi. Sanksi tersebut ditujukan untuk meminimalkan pendapatan ekspor Rusia di tengah perang yang sedang berlangsung di Ukraina dan juga mengurangi risiko gangguan pasar. Akibatnya, stok logam Rusia yang ada di bursa global dikucilkan akibat kebijakan baru ini. Produk logam Rusia yang tidak lagi diperdagangkan masih dapat ditarik dari gudang. Hal ini akan berpengaruh signifikan untuk bagi LME karena 40% stok logam yang tersedia adalah buatan Rusia. Pangsa stok aluminium asal Rusia yang tersedia di gudang yang terdaftar di LME mencapai 91% pada Maret, sedangkan proporsi tembaga mencapai 62%, nikel Rusia di gudang LME berjumlah 36% dari total volume. Rusia adalah produsen logam utama, pangsanya dalam produksi global adalah 5% aluminium, 6% nikel olahan, dan 4% tembaga. Para pejabat AS dan Inggris berharap sanksi terbaru ini akan meningkatkan diskon perdagangan logam Rusia di luar bursa. Pasokan logam Rusia ke Inggris telah berkurang karena Inggris melarang impor pada 2023. Pasokan ke Amerika Serikat juga sangat kecil karena Washington memberlakukan tarif tinggi terhadap impor logam Rusia pada tahun lalu. Sebagai tanggapannya, Rusal dan Nornickel, yang tidak secara langsung menjadi sasaran sanksi Barat, telah mengalihkan sebagian besar penjualan mereka dari negara-negara Barat sejak tahun 2022. Asia kini menjadi pasar penjualan terbesar Nornickel dan menyumbang 38% dari pendapatan Rusal. Uni Eropa masih menerima aluminium primer Rusia, meskipun beberapa konsumen telah melakukan sanksi sendiri, dan belum membeli dari Rusal. Eropa menyumbang 28% terhadap pendapatan Rusal pada tahun 2023, dan kelompok industri aluminium Eropa telah menyerukan UE untuk menjatuhkan sanksi terhadap aluminium yang dipasok dari Rusia dalam paket sanksi di masa depan. Langkah-langkah terbaru yang dilakukan AS dan Inggris mengecualikan logam asal Rusia, yang telah diubah secara substansial di luar negeri menjadi produk buatan luar negeri. Melansir Reuters, kedua negara pusat bursa komoditas metal tersebut, Amerika Serikat dan Inggris juga melarang impor logam dari Rusia. Persoalan ini dapat mengakibatkan dampak positif terhadap negara eksportir logam untuk menggantikan peran ekspor Rusia.